Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lalu bagaimana kalangan akademisi atau pengajar merespon pernyataan dari Menteri Keuangan tersebut? Kami saat ini sudah bersama dengan pakar pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang juga Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Profesor Rahmat Hidayat. News and Talk. Prof. Rahmat, selamat sore. Selamat sore. Prof, bagaimana Anda menilai pernyataan dari Menteri Keuangan yang menyebut bahwa guru dan dosen tidak dihargai karena gajinya kecil sehingga jadi trending di media sosial, dan ada penyampaian juga tadi dalam keterangan yang kami putarkan, apakah semuanya memang harus keuangan negara atau memang harus ada partisipasi masyarakat? Mungkin konteksnya adalah untuk tadi ya, meningkatkan kesejahteraan dari para tenaga pengajar ini. Bagaimana, Prof? Ya, ini menarik ya, respon dan mendapatkan komentar dan perdebatan di kalangan akademisi dan guru-guru ya. Ya. Pertama, ini Bu Menteri Keuangan menurut saya tidak memiliki sensitivitas ya, tidak memiliki kepekaan gitu ya kepada kalangan guru dan dosen gitu ya, terutama guru gitu ya. Dengan kondisi keuangan, dengan kondisi penghasilan mereka yang sangat rendah, tentu ini pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kepekaan buat mereka, tidak ada sensitivitas buat guru-guru itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, apakah tadi pertanyaannya kan apakah harus ada partisipasi dari masyarakat begitu ya? Begini, prinsipnya adalah tenaga pendidik ya, guru atau dosen itu ya, itu terutama yang pegawai negeri itu adalah tanggung jawab negara begitu ya. Jadi negara punya tanggung jawab dalam menyediakan, dalam mendukung kapasitas fiskal namanya, kapasitas keuangan buat untuk guru-guru itu, guru-guru dan dosen itu terkait dengan gaji dan seterusnya begitu ya. Nah, lain cerita kalau misalnya memang di guru-guru sekolah atau swasta ya, meskipun itu ada tanggung jawab negara juga, tapi tidak dominan begitu ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang salah. Saya balik, kalau misalnya Bu Menteri Keuangan bertanya seperti itu justru pertanyaan yang salah gitu ya. Dan saya membalikkan pertanyaan itu, kenapa Anda mengajukan pertanyaan itu gitu ya? Karena apa? Karena itu harusnya udah melekat dalam kewajiban negara gitu ya. Di negara manapun ya, ketika tanggung jawab pendidik, guru, dosen di universitas, di sekolah, itu adalah tanggung jawab negara dalam mendukung kemampuan fiskal mereka, dalam menyediakan gaji, standar gaji mereka gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kemudian harus melibatkan swasta dan seterusnya, nggak ada sebenarnya gitu ya. Kalaupun ada, tapi itu udah opsi yang terakhir begitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, ini menjadi pertanyaan berikutnya juga sebenarnya. Ketika misalnya Bu Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini tanggung jawab kami, harus kita pikirkan, justru itu menjadi kontraproduktif ketika pemerintah sendiri itu banyak melakukan pemborosan yang tidak semestinya begitu ya. Misalnya apa? Misalnya dengan menambah wakil menteri, kemudian menambah dengan membentuk lembaga-lembaga negara baru, kemudian mengangkat orang-orang yang menjadi komisaris independen lah, kemudian mengangkat staf-staf khusus yang memang penghasilan itu luar biasa, antara bumi dengan langit gitu ya, ibaratnya untuk guru-guru itu dan dosen itu, dengan mereka itu sesuatu yang sangat menyayat hati ya, sesuatu yang sangat memprihatinkan begitu loh. Jadi bayangkan ketika guru-guru masih berjuang dengan status mereka, penghasilan mereka gitu ya, tapi ada orang-orang yang dengan mudah melenggang menjadi komisaris, staf khusus dengan anggaran penghasilan bulanannya yang itu bisa bertahan hidup guru berapa tahun misalnya gitu ya. Itu kan sesuatu yang ironis ya gitu ya. Jadi pertanyaan itu menurut saya harus saya balikan bahwa kalau negara becus ya, kalau negara betul well managed mengelola keuangan, mendistribusikan keuangan, itu pertanyaan itu tidak akan muncul menurut saya gitu ya. Karena apa? Karena semua dia tertata, terkelola gitu ya. Misalnya adalah
pemborosan anggaran dalam hal tadi kementerian baru misalnya gitu ya, pejabat baru, kemudian lembaga-lembaga non kementerian yang baru gitu ya, yang itu tidak diperlukan misalnya gitu ya, itu kan menyedot anggaran ya. Jadi anggaran yang harusnya itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, terutama untuk guru dan dosen, tapi malah kemudian tersedot ke lembaga negara baru itu, ditambah dengan anggaran-anggaran yang lain tadi, misalnya MBG gitu ya, dan sekolah rakyat gitu ya. Jadi ini menurut saya bukan semata-mata soal gaji dan seterusnya, ini soal negara ya gagal mengelola, memanage keuangan, gagal dalam mengelola manajemen fiskal gitu ya. Ini yang problem dasarnya di situ menurut saya begitu. Artinya kalau negara bisa memanage manajemen fiskalnya dengan baik, kemudian gaji guru dan dosen tenaga pengajar tidak akan seperti yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan, sehingga impact-nya adalah profesi guru dan dosen lebih dihargai, begitu Prof? Iya betul. Itu misalnya ya, misalnya Anda bayangkan sekarang ada tambahan kementerian, ada tambahan wakil menteri di hampir semua menteri gitu. Ya. Itu kan anggaran yang sangat besar ya, menyedot untuk anggarannya, stafnya, perawatan tunjangannya, pegawainya, infrastruktur, operasional gitu kan. Yang itu sebenarnya kalau negara mau punya visi pendidikan ya, tadi juga saya diminta pandangan oleh media yang lain. Ya. Kalau pemerintah punya visi pendidikan gitu ya, itu akan fokus di situ, akan fokus bagaimana keuangan fiskal tadi itu terdistribusikan, termanage dengan baik untuk aspek pendidikan dengan berbagai macam turunannya ya, infrastruktur pendidikan, kemudian SDM guru pendidik, kemudian beasiswa dan seterusnya gitu ya. Nah, faktanya apa? Faktanya sekarang Prabowo itu tidak punya visi pendidikan, ya satu itu. Makanya kemudian turunannya Menteri Keuangan sebagai anak buahnya Presiden itu mengeluarkan statement seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia meneruskan dari visi pimpinannya yang memang tidak punya visi pendidikan gitu loh. Karena apa? Karena anggarannya itu, karena negara kan Indonesia punya anggaran sebenarnya mampu gitu ya. Tapi anggarannya itu tersedot untuk tadi, satu lembaga baru ya, menteri, wakil menteri dan seterusnya. Kedua untuk MBG berapa ratus triliun itu misalnya gitu ya. Kemudian sekolah rakyat gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau tidak dikelola itu atau tidak terdistribusikan secara mayoritas untuk tadi kementerian baru dan seterusnya, itu bisa kemudian terlokalisir ya, terkonsentrasi untuk aspek pendidikan. Nah, ini kan sebenarnya sama ketika dulu di Jokowi 10 tahun, sama apa di infrastruktur ya kan, semua ke infrastruktur, bangun jalan, tol, pelabuhan, bandara, irigasi dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang di Prabowo bukan infrastruktur, dia bikin apa? MBG, dia bikin sekolah rakyat, dia bikin koperasi merah putih. Uangnya dari mana itu? Nah, uangnya itu yang harusnya itu bisa dikelola untuk pendidikan sebenarnya gitu loh. Gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan dari MBG yang tersedot berapa ratus triliun itu, kemudian sekolah rakyat, kemudian sekolah koperasi merah putih, itu aja udah menjadi kelihatan gitu bahwa anggaran itu tersedot ketiga itu gitu ya. Ditambah tadi lembaga-lembaga negara yang baru dan wakil menteri yang baru itu yang kemudian akhirnya saya mengatakan bahwa ini negara satu nggak becus mengelola keuangan, kedua negara nggak punya visi pendidikan gitu. Akhirnya ya guru jadi korban, dosen jadi korban, sampai Bu Menteri mengatakan apakah harus membutuhkan masyarakat. Itu kan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal negara itu sudah tidak mampu lagi gitu loh. Harusnya itu jangan keluar statement itu gitu ya. Karena negara-negara yang lain, sepengetahuan saya di studi di luar negeri, di Eropa, di Amerika dan di Asia, itu negara mampu karena itu fokus mereka, bangsa yang maju, bangsa yang berdaulat, bangsa yang peradabannya kuat. Itu dari mana? Dari pendidikan. Dari siapa pendidikannya utamanya? Gurunya, dosennya gitu loh. Nah, itu kan jangka panjang, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Nah, ini Prabowo tadi saya bilang dia fokusnya kemana? Ke MBG, sekolah rakyat, dan ke koperasi merah putih tadi gitu. Prof, sebetulnya selain soal faktor kesejahteraan, apakah ada faktor lain Prof yang membuat sebetulnya tadi ya, ada profesi guru dan dosen ini dianggap kurang mendapatkan penghargaan? Ya sebenarnya kalau boleh ada ketimpangan status sosial di masyarakat ya. Jadi tadi saya bilang bahwa
Ini kan dalam waktu beberapa bulan terakhir ini itu muncul beredar di media-media sosial ya. Itu si A kemudian diangkat jadi komisaris dengan gaji sekian sebulan, setahun sekian itu kan. Itu kalau saya coba hitung-hitung dan diskusikan dengan teman-teman, itu gaji satu orang komisaris itu misalnya sebulan itu bisa membiayai berapa orang gaji guru di satu daerah. Anda bisa bayangkan itu ya. Nah jadi ini yang membuat kemudian ada ketimpangan sosial ekonomi yang sangat tajam gitu ya. Yang sangat tajam antara guru-guru di daerah-daerah terutama gitu ya. Karena begini ya, guru-guru, saya banyak tugas ke daerah-daerah ya, mendampingi guru-guru ke daerah, pelatihan guru-guru pedalaman di perbatasan gitu ya, yang mereka berjuang dengan kendaraan yang bensin juga terbatas, kadang jalan kaki gitu ya. Kemudian anak-anak sekolah-sekolah juga hampir ada yang banyak yang ambruk, bangkunya reot gitu kan. Itu yang tidak pernah dirasakan oleh mereka yang tadi menikmati fasilitas mobil mewah, dapat supir pribadi gitu kan, perkantoran yang mewah, rumah dinas, tunjangan macam-macam gitu kan. Itu kan tadi saya bilang ini ibarat bumi dan langit gitu ya. Ini yang tidak tersentuh oleh negara gitu ya. Jadi akhirnya apa? Negara tidak hadir gitu ya. Nah negara kalau hadir itu apa? Mereka datang ke sana, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kirim guru-guru dari Pulau Jawa, kirim tenaga dosen untuk melatih mereka ke daerah itu negara baru hadir. Selagi negara nggak hadir, ya udah kita akan jalani tempat pendidikan kita. Anda mau bikin IKN 10 kali IKN di Indonesia, tapi kalau pembangunan gurunya sumber daya manusianya tidak dikelola dengan baik, maka itu percuma. Itu hanya jadi menara-menara gedung yang artifisial gitu ya, yang tidak menyasar bagaimana proyeksi 20 tahun, 30 tahun ke depan begitu. Prof, bagaimana dengan RAPBN 2026 yang menetapkan bahwa untuk anggaran pendidikan itu naik sebesar 4,63% menjadi 757,8 triliun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya sebesar 724,3 triliun rupiah. Tapi ternyata setelah ditelusuri, dibedah-bedah begitu ya, dibedah 44,2% di antaranya dari anggaran pendidikan ini itu dipergunakan untuk program MBG, Prof. Ya itu, tadi yang saya sampaikan, karena MBG ini kan adalah janji politik dari Prabowo Gibran ya. Maka saya meyakini bahwa Prabowo Gibran akan berjuang dengan segala macam upaya untuk memperjuangkan MBG ini gitu ya. Makanya tadi dengan berbagai macam anggaran-anggaran yang ada di kementerian, di daerah, nah termasuk kalau kita lihat bayangkan kemudian kasus di Pati yang bergejolak itu sebenarnya gitu ya, itu karena tadi kemampuan fiskal negara yang sudah semakin menipis gitu ya. Kenapa? Karena semua terkonsentrasi ke MBG, 1 MBG, 2 sekolah rakyat, 3 KMP, Koperasi Merah Putih, keempat sebelumnya adalah apa? Kementerian baru, lembaga-lembaga negara baru gitu ya. Itu tersedot ke mereka. MBG ya, MBG itu luar biasa itu hitung-hitungannya luar biasa itu gitu ya. Dengan segala macam kekurangannya, dengan segala macam kebobrokan tata kelolanya, tapi Prabowo ingin mempertahankan MBG itu gitu kan. Nah akibatnya apa tadi? Akibatnya ya memang semua anggaran di bawah Prabowo ini, periode ini misalnya di 2024-2029 ini, itu akan mengkonsentrasikan ke MBG gitu lah. Sama dengan dulu Jokowi kan dia ke infrastruktur, semua ke infrastruktur, dia bangun jalan dan seterusnya, perbatasan seterusnya gitu ya. Nah sekarang Prabowo dia ke MBG gitu ya, MBG, sekolah rakyat dan KMP itu turunannya gitu ya. Nah jadi ini yang kemudian menurut saya akhirnya kemudian sektor-sektor yang lain tidak tersentuh, terutama pendidikannya. Karena apa? Karena MBG itu harus dipahami ya, MBG itu harus dipahami, itu perspektifnya bukan pendidikan. MBG itu adalah program, oke? Itu program yang pendekatannya apa? Itu lebih kepada untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas gizi, gitu kan, mengurangi gizi buruk. Oke, bahwa itu ada aspek kesehatannya, gitu ya, aspek medis dan kesehatannya. Oke, tapi itu sebenarnya tidak dilihat secara perspektif pendidikan, gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Kalau tadi saya banyak jelaskan dalam hal visi pendidikan, itu turunannya apa tadi? Turunannya program beasiswa, pengembangan kapasitas guru, pengembangan infrastruktur pendidikan, kurikulum, pelatihan dan seterusnya gitu ya. Nah, Prabowo menegasikan itu gitu ya. Tapi kemudian dia mendeterminasikannya di mana? Di MBG. Nah, sekolah rakyat itu
bukan program yang memang program rutin atau kebijakan dari Kementerian Pendidikan, ya kan? Selama ini kan kalau kita sekolah, zaman kita sekolah dulu sampai dengan anak-anak kita sekolah sekarang misalnya, itu pendidikan kan dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Sekarang namanya adalah Kemdikdasmen, atau kalau di Kemenag ada sekolah-sekolah alia madrasah di bawah Kemenag. Nah sekarang sekolah lain itu dikelola oleh siapa? Oleh Kemensos, ya kan? Kementerian Sosial. Artinya apa? Artinya bahwa itu adalah by project sebenarnya, ya. By project yang memang pesanan visi turunan visi Prabowo Gibran dalam bentuk program rakyat, gitu kan. Nah itu juga menjadi problem gitu ya. Karena apa? Karena orientasinya bukan pendidikan yang bayangan kita sekolah di SD negeri, SMA negeri, SMP negeri dan seterusnya gitu. Tapi ini sekolah rakyat yang memang sengaja khusus kan untuk anak miskin. Makanya saya menyebutnya ini adalah by project gitu ya, yang memang itu menjadi masalah. Nanti apa keberlanjutannya juga menjadi problem di kemudian hari begitu loh. Jadi ini menurut saya dari awal, sejak awal saya melihatnya visi pendidikannya tidak ada gitu. Karena visinya lebih tadi lihatnya bukan visi jangka panjang gitu ya, proyeksi pendidikan Indonesia 20 tahun lagi mendatang gimana, tapi Prabowo lebih teknis ya, lebih teknikal namanya. Lebih teknikal itu apa ya? Dia bikin MBG, dia bikin KMP, dia bikin sekolah rakyat, dia bikin food security misalnya gitu ya. Jadi lebih ke teknikal dibandingkan dengan visi bangsa ini mau apa ke depan gitu loh, 20 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, terutama misalnya di 2045 mau bagaimana guru Indonesia, mau bagaimana akademisi Indonesia, mau bagaimana kampus di Indonesia 2045 ke depan. Nah itu kita baru bicara visi bangsa yang besar, bukan hal-hal yang lebih mikro, yang lebih teknikal, BG, KMP gitu kan. KMP banyak masalah, MBG banyak yang keracunan, tapi kan lihatnya apa? Program, proyek kan, program, ada masalah vendor, ada masalah kualitas gizi yang bermasalah dan seterusnya. Karena dilihatnya apa? Program begitu, kira-kira begitu. Oke, kita dengarkan pendapat dari masyarakat ya Prof ya. Ada Pak Rudi di Cengkareng dan berikutnya Pak Surya di Bogor. Halo Pak Rudi. Ya, sore Pak Yedi. Sore Pak Rudi, silakan Pak. Ya, narasumber tuh saya setuju sekali. Memang kebijakan ini Prabowo tuh kurang peka terhadap dunia pendidikan. Ya memang betul SBG, sekolah rakyat gitu. Tapi satu hal yang dilupakan, itu kan pendidikan guru juga penting Pak. Ya kan? Kalau tingkat gajinya kecil, sedangkan satu guru dia untuk memenuhi kebutuhan dia bisa ngajar ke 2-3 sekolah, dosen apa segala macam, pendidikan berkualitas. Kalau nggak bisa fokus untuk pengajarannya gitu loh. Jadi saya berharap memang terlalu di satu sisi sudah hemat, tapi di satu sisi lagi borosnya main ke Ambon ya Pak. Seperti yang tadi sudah bilang itu, Wamen itu jadi komisaris itu double gajinya itu. Udah jual Wamen jadi gaji gede, jadi komisaris gaji, dan pejabatnya itu kayaknya nggak peka. Harusnya begini loh Pak, saya maunya gini loh, nggak usah, saya nggak mau udah gaji saya kalau memang kompak udah sebagian untuk guru, karena bukan percuma diadakan sekolah rakyat ya, ada MBG kan, kalau gurunya nggak berkualitas sama aja nol Pak, bohong itu Pak, bohong itu ya kan. Satu, kedua juga yang saya dengar sekolah rakyat juga tuh banyak tuh guru-gurunya yang pada kabur, nggak betah, nggak mau tuh, ada ratusan guru, ribuan guru bahkan. Nah itu apa sebabnya? Ya mungkin yang nggak sesuai. Dan yang lebih hebatnya lagi nih yang saya dengar dari mentor, itu yang sekolah rakyat tiap murid, satu murid dikasih satu laptop tuh Pak. Itu bisa bayangin tuh Pak, fasilitasnya lebih mewah daripada sekolah swasta yang kelas tinggi Pak. Dikasih laptop cuma-cuma Pak. Ya itu untuk mereka yang keluarga tidak mampu Pak, yang masuk ke dalam sekolah rakyat. Betul, tapi apa satu anak sampai satu laptop seperti itu Pak. Itu luar biasa itu anggarannya itu Pak, hampir seluruh Indonesia tadi gitu Pak. Yang hemat lah, tapi poin-poin tertentu memang harus disisihkan untuk guru. Guru tidak bisa dilupakan Pak. Guru itu sangat penting sekali Pak, sangat penting. Dia ngajar gimana bisa fokus kalau memangnya jaga. Kalau masih ngurusin urusan perut dan keluarganya Pak ya, gimana mau tenang ngajar ya. Ngajarin tempat lain supaya bisa memenuhi kebutuhannya gitu Pak. Ya gitu aja Mas Ferry ya. Terima kasih Pak Rudi. Pak Surya di Bogor, berikutnya Pak Surya. Ya, selamat sore. Sore Pak. Mas Ferry, Profesor Ahmad, saya langsung saja.
dalam beberapa hal tidak sependapat dengan Profesor Ahmad, terutama untuk mengatakan rejim Prabowo Gibran ini tidak punya visi pendidikan. Tetapi dalam hal pengelolaan keuangan, saya setuju bahwa mungkin ya, bukan hanya slip of tongue atau keselio lidah, tapi memang Sri Mulyani ini menurut saya berpikirnya kapitalistis, neoliberalisme. Saya dari sejak lama ini seharusnya tidak perlu terlalu berlama-lama di situ. Tapi kalau soal visi pendidikan, saya tidak setuju dengan Profesor Ahmad. Begitu masyarakat miskin ekstrim dibuat di sekolah rakyat, itu solusi yang luar biasa. Jadi barangkali Profesor, saya ingin mengajak kita melihat lebih sisi positifnya MBG, sekolah rakyat, kecuali koperasi Merah Putih, karena kita sudah mungkin dulu di zaman rejim Orde Baru, koperasi unit desa kita gagal. Sekarang kita forsir 80.000 badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, hanya untuk mengejar target. Saya kira hal-hal itu, tapi program-program lain saya kira masih bisa kita terima dengan akal sehat. Lebih kepada kalau menurut saya Sri Mulyaninya yang mungkin mendegradasi kebijakan-kebijakan atau program Prabowo, sehingga orang melihat Prabowo-nya yang salah, tidak punya visi pendidikan. Padahal menurut saya Sri Mulyani yang nggak benar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Surya di Bogor. Saya bacakan juga komentar yang masuk melalui WhatsApp ya. Ada Pak Sahat Sitorus. Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah terpencil, sebaiknya diatasi dengan cara menugasi dan mengkaryakan TNI yang berbakat jadi guru dengan tambahan insentif remunerasi yang memadai. Jangan sekali-sekali merendahkan, mengecilkan jasa besar atau mulia para guru. Mereka adalah tiang bangsa. Rusak guru, rusak negaranya. Ini pahlawan tanpa tanda jasa, kata Pak Sahat Sitorus. Kemudian Pak Junaidi, pernyataan atau apa yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan hanya nirempati kepada para guru dan dosen, sebagai warga masyarakat juga merasa tersinggung dengan pernyataan soal partisipasi masyarakat. Memangnya keuangan negara itu sumbernya dari mana? Bukankah keuangan negara itu bersumber juga dari masyarakat yang membayar pajak macam-macam? Terima kasih untuk komentarnya ya, Pak Junaidi. Guru dan dosen harusnya mendapatkan gaji dan tunjangan kinerja sama seperti ASN pada umumnya. Silakan Prof, bisa ditanggapi. Ya, ada dua hal ya. Pertama, tadi sepakat saya dengan pemborosan ya. Kita di pemerintahan Prabowo banyak pemborosan. Banyak tadi yang jadi komisaris. Itu kan sebenarnya sangat memalukan ya. Ironis sekali gitu ya, ketika misalnya guru-guru orang-orang tidak miskin, orang-orang miskin tidak mampu membayar pajak gitu ya, tapi mereka banyak yang kemudian menikmatinya dengan gaji yang double, tunjangan yang double gitu kan. Itu ibarat menari di atas penderitaan orang begitu ya. Itu menurut saya memalukan sekali gitu ya. Saya pengalaman di beberapa negara, pernah studi di beberapa negara, misalnya di Finlandia. Finlandia itu negara kecil memang, cuma 5 juta penduduknya gitu ya, 5 juta penduduknya gitu. Tapi fokusnya adalah apa? Mereka concernnya di mana? Di gurunya, SDM gurunya gitu ya. Dia bikin kualitas yang bagus, dia sekolahkan standar pendidikannya gitu ya. Karena mereka percaya bahwa negara di Eropa seperti mereka itu gitu ya, itu kuncinya ada di gurunya gitu ya, ada di gurunya itu. Makanya kemudian Finlandia menjadi negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik gitu ya. Nah, salah satunya juga Finlandia itu memiliki kebijakan makan siang gratis, free meals namanya, di kantin sekolah gitu ya. Tapi prioritasnya apa? Prioritasnya adalah di gurunya dulu, baru ke free meals ya, MBG-nya gitu ya. Nah, konteks berbeda dengan Indonesia, Finlandia gitu. Tapi poin saya adalah ini dari segi kebijakan ya, kebijakan policy namanya, policy making process itu guru tetap prioritas. MBG ya, kalaupun mau, negara-negara yang lain juga ada MBG, terutama di Skandinavia ya. Misalnya Finlandia, Denmark, Swedia, itu mereka yang terbaik lah memiliki kebijakan free meal untuk anak-anak sekolah itu. Tapi mereka menjadi nomor satunya apa? Guru gitu ya. Nah, terus pemborosan. Ya, di negara-negara yang lain itu Indonesia, pejabat Indonesia itu dikenal yang paling mewah. Wah, paling mewah karena tunjangannya paling besar, dia pakai supir gitu ya. Pakai supir pribadi, kemudian sekretarisnya banyak dan seterusnya begitu ya. Stafnya banyak, pakai pengawal polisi gitu kan, dan seterusnya gitu ya.
yang itu kan anggaran banyak juga, menyerap anggaran banyak gitu ya. Nah kalau di negara-negara yang lain itu kan mereka tuh sederhana gitu ya. Mereka sederhana, kalaupun misalnya mereka menggunakan kendaraan, ya mereka menyetir sendiri. Kadang di negara-negara Eropa itu kan mereka naik sepeda atau naik metro gitu ya, kereta. Karena apa? Mereka menunjukkan kesederhanaannya, anggarannya lebih rasional mereka. Nah di kita kan kebalikannya. Bila perlu selain menteri, wakil menteri tambah komisaris lah, tambah inilah, tambah itu jumlahnya penghasilan kalau diakumulasikan itu bisa berkali-kali lipat untuk membiayai berapa orang gaji gitu ya, gaji guru gitu ya. Itu satu. Jadi memang ini menurut saya memalukan ya. Tunjangan komisaris dari wakil menteri itu menurut saya sangat memalukan dan memprihatinkan gitu ya. Saya sebagai akademisi itu mengecam itu karena apa? Itu menunjukkan Allahu Akbar di atas pendidikan orang gitu ya. Nah yang kedua adalah bahwa sekolah rakyat itu hati-hati juga. Hati-hati apa? Itu menjadi bancakan, menjadi masalah di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu gitu ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena apa? Ini anggarannya besar sekolah rakyat ini gitu ya. Dan ini dikelola oleh Kementerian Sosial ya. Hati-hati, dalam data saya Kementerian Sosial itu punya track record yang buruk dalam pengelolaan program-program mereka, bansos, ya, bansos COVID dan seterusnya. Dan hati-hati juga, beberapa menteri sosial sebelumnya, ya, itu terjerat kasusnya oleh KPK dan akhirnya kemudian ditahan di penjara, gitu kan? Ada beberapa orang lah menteri sosial. Karena apa? Karena program ini tuh jadi program-program Kemensos jadi bancakan gitu ya, jadi rebutan oleh berbagai macam kalangan. Nah sekarang mungkin sekolah rakyat masih berjalan di bawah Prabowo gitu kan, anggarannya besar tadi, pengadaan laptop, pengadaan gedung, infrastruktur, ya, Tuhan seterusnya gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu ini kalau itu tidak dikelola dengan baik gitu ya oleh otoritas yang berhak. Karena otoritas yang berhak dalam pandangan saya yang paling eligible, yang paling berkompeten itu adalah Kementerian Pendidikan, oke? Bukan Kementerian Sosial kalau menurut saya, ya. Nah, ini bisa masalah kemudian dari apa nanti menjadi sumber hukum, korupsi dan seterusnya. Ingat, beberapa kejadian kementerian sebelumnya itu kan kelihatan baik-baik aja. Misalnya korupsi haji, gitu kan? Ini lagi ramai sekarang. Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim dulu yang pengadaan KROM itu baik-baik aja dulu. Tapi setelah itu kemudian ada tersangka lah, kemudian digeledah lah dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ini juga jangan terlalu ekspektasi kita jangan terlalu tinggi dengan sekolah rakyat gitu ya. Karena sekolah-sekolah yang ada itu direvitalisasi, berdayakan, ditata ulang infrastrukturnya, yang sekolah-sekolah di pedalaman, sekolah-sekolah di perbatasan, sekolah-sekolah yang akses jembatannya tidak ada, anak-anak harus bergantungan di jembatan dan seterusnya. Itu lebih substansi, ya. Dan itu inline, fact-nya di mana? Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan fact-nya di Kementerian Sosial yang tidak punya pengalaman dalam mengelola pendidikan. Kalaupun ada timnya, tapi saya nggak yakin bahwa itu bisa dikelola dengan well managed oleh Kementerian Sosial. Catatan saya, Kementerian Sosial ini punya catatan yang buruk ya dalam beberapa masalah korupsi itu. Jadi ini yang harus hati-hati di kemudian hari, menurut saya seperti itu. Oke, Prof, sebagai penutup, kalau begitu solusi ataupun cari keluar untuk mengatasi persoalan ini bagaimana, Prof? Langkah konkret lah paling tidak yang harus diambil oleh pemerintah. Ya, ini menurut saya kan kembali ke soal anggaran ya, ke politik anggaran namanya. Nah, politik anggaran ini harus dikocok ulang, harus ditata ulang gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaran bobot yang paling dominan itu ke MBG, menurut saya harus digeser, ditata ulang nanti di semester kedua misalnya, atau paling tidak di 2027 nanti, bahwa MBG boleh silakan misalnya menjadi program dari Prabowo, tapi prioritas yang lain juga kalau pendidikan, infrastruktur, jumlah ditingkatkan, penerimaan gurunya, distribusi gurunya di daerah, kemudian beasiswa guru-guru juga, beasiswa dosen ditingkatkan jumlahnya, kemudian penerima beasiswa KIP, penerima beasiswa bidik misi ditingkatkan jumlahnya. Jadi itu baru kita bicara soal visi pendidikan. Tapi kalau sekolah rakyat itu kan program, itu bukan visi, itu program yang ibaratnya kalau kayak wali kota dia bikin kursus gitu loh, dia bikin sekolah yang asrama gitu ya misalnya, tapi bukan visi yang memang menjadi fondasi
Nah, fondasinya apa? Guru tadi, sumber dayanya, beasiswanya, Iya. tunjangannya ditingkatkan gitu ya. Kemudian dosen-dosen kirim beasiswa untuk S3 di luar negeri gitu kan. Nah, itu kita baru bicara visi pendidikan. Visi itu dalam jangka panjang ya, proyeksi, punya proyeksi dalam 10 tahun ke depan gimana, dalam 20 tahun ke depan gimana. Nah, itu menurut saya di politik anggaran ini memang harus ditata ulang. Namun tata ulang. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi bahwa masyarakat harus terlibat dan seterusnya. Enggak, negara harus tanggung jawab. Jadi itu amanat dari konstitusi. Negara melindungi segenap bangsa, negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Itu menjadi tanggung jawab dari negara gitu. Sesuai dengan amanat dari konstitusi begitu. Oke. Baik, Prof. Rahmat, terima kasih untuk waktunya, Prof. Sudah bersama Sinta sore ini, Prof. Rahmat Hidayat. Selamat sore, Prof. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pakar Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang juga Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan